Halo teman-teman K10 SMK Fase E. Selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngulik satu skill yang super krusial. Bukan cuma buat survive sehari-hari, tapi ini beneran tiket VIP kalian buat sukses nembus dunia profesional. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, coba bayangin deh. Kamu lagi butuh banget pinjem catatan matematika temanmu. Tapi kamu cuma berdiri tegak di depannya, diem aja tanpa ngomong sepatah kata pun. Kira-kira dia paham nggak? Pasti bingung banget kan? Atau pernah nggak sih ngirim chat WhatsApp yang super penting ke guru buat izin sakit, sinyalnya jelek dan berakhir centang satu. Bikin frustrasi kan? Dua situasi ini nunjukin banget kalau komunikasi itu literally alat survival kita. Tanpa komunikasi, keseharian kita bakal chaos. Oke, untuk pembahasan kali ini kita punya roadmap yang jelas nih. Kita bakal mulai dari tujuan pembelajaran, lanjut bahas pengertian dan komponennya, terus ngintip proses komunikasi, kenalan sama jenis dan hambatannya, sampai nanti gimana sih aplikasinya di dunia kerja, dan terakhir pastinya rangkuman. Sip, masuk ke bagian pertama. Apa aja sih target yang bakal kita taklukkan bareng-bareng hari ini? Jangan anggap ini sekedar daftar yang ngebosenin ya. Anggap aja ini checklist petualangan kita buat ngehack interaksi manusia. Setelah sesi ini, kalian nggak cuma sekedar tahu apa itu komunikasi, tapi kalian bakal bisa ngenalin komponen ajaib bernama SMCE, paham gimana alurnya, bisa mendeteksi hambatan yang suka bikin obrolan jadi awkward, dan yang paling penting, kalian bakal siap pakai teknik komunikasi ampuh buat di dunia kerja nanti. Sekarang kita dive in ke inti teorinya. Sebenarnya komunikasi itu makhluk apa sih? Terus apa aja komponen di dalamnya? Yang paling menarik itu kalau kita lacak asal-usul katanya. Kata komunikasi ini asalnya dari bahasa Latin, yaitu communicare, yang artinya memberitahukan atau berhubungan. Praktisnya ini tuh proses delivery pesan dari pengirim ke penerima lewat media tertentu. Tujuannya cuma satu, bikin paham dan mancing respons. Jadi make sense kan kalau kamu ngomong panjang lebar tapi lawan bicaramu clueless atau nggak ngerespons sama sekali, itu belum bisa dibilang komunikasi, itu cuma kontak kosong aja, nggak ada interaksi bermakna di situ. Biar gampang paham cara kerjanya, kita pinjem framework dari pakar bernama Harold T. Laswell. Singkatannya catchy banget nih, gampang diingat, yaitu SMCR. Kita bedah yuk. S itu sender atau komunikator, alias kamu yang ngirim pesan. M itu message, isi pesannya apa? C itu channel atau media. Lewat apa nih nyampeinnya? Bisa lewat udara kalau ngobrol langsung, atau HP kalau lagi chatting. Terus R buat receiver atau komunikan, orang yang nerima pesanmu. Dan yang terakhir, E untuk efek atau efek, alias dampaknya. Misalnya temenmu akhirnya ngangguk tanda paham. Nah, kalau 5 elemen ini kumpul semua, boom, proses komunikasinya berjalan sempurna. Terus, pesannya sendiri itu dibagi jadi 2 jenis, guys. Di satu sisi kita punya pesan verbal. Ini yang pakai kata-kata, entah itu diucapin langsung atau diketik di chat. Nah, kebalikannya ada pesan non-verbal. Bayangin temenmu nanya, bisa bantu aku nggak? Terus kamu cuma senyum sambil ngangguk aja. Nah loh, senyum sama ngangguk itu udah termasuk pesan non-verbal yang maknanya sekuat kamu bilang, bisa banget. Keren kan? Oke, komponen udah clear. Sekarang kita pindah gigi nih. Kita lihat gimana perjalanan sebuah pesan dari satu isi kepala nyebrang ke kepala yang lain. Sebenarnya proses komunikasi itu kayak siklus. Coba perhatiin alurnya. Semuanya bermula dari ide. Contohnya nih, guru kalian punya ide buat materi baru. Beliau lalu ngelakuin yang namanya encoding, yaitu ngeracik ide itu jadi kalimat-kalimat yang gampang dimengerti. Terus kalimat itu dikirim lewat media suara di kelas. Nah, kalian yang dengar otomatis ngelakuin decoding, alias nerjemahin suara itu di otak biar paham maksudnya. Kalau udah paham, kalian pasti merespons atau nanya balik kan? Nah, respons inilah yang disebut feedback atau umpan balik. Ini nih yang bikin obrolan itu hidup dan jadi jalan dua arah. Oh iya, berdasarkan medianya, jalurnya juga ada 2 macam. Pertama, komunikasi primer. Ini murni tatap muka, obrolan langsung pakai bahasa dan gestur tanpa alat bantu. Tapi, karena kadang jarak memisahkan kita butuh yang namanya komunikasi sekunder. Di sini kita pakai alat perantara, kayak WhatsApp, telepon, atau meeting via Zoom. Serunya, meski lewat alat kita tetap bisa connected banget satu sama lain. Itu tadi skenario idealnya ya, tapi prakteknya di lapangan? Waduh, sering banget error. Yuk kita bedah jenis-jenisnya dan apa sih yang biasanya bikin obrolan kita mandek? Secara fast track, mari kita rangkum jenis-jenisnya. Dimensinya luas banget loh. Kalau dari caranya,
ada verbal dan nonverbal. Dari pelakunya, ada intrapersonal alias ngomong dalam hati, interpersonal ngobrol berdua, kelompok kecil, sampai komunikasi massa yang masuk TV. Sifatnya juga beda-beda. Ada yang formal banget kayak surat dinas, sampai obrolan grup WhatsApp kelas yang super santai. Dan pastinya, ada yang cuma satu arah, ada juga yang dua arah biar interaktif. Tapi guys, hati-hati sama yang namanya noise atau gangguan. Ada 5 musuh utama kelancaran obrolan nih. Pertama, hambatan fisik, kayak kelas yang lagi berisik banget sampai suara guru nggak kedengeran. Kedua, hambatan bahasa, pas ada yang pakai istilah jelimet yang bikin kita blank. Ketiga, hambatan psikologis. Coba deh ajak ngobrol orang yang lagi emosi, pesennya pasti mental. Keempat, hambatan budaya, karena beda adat kebiasaan. Dan kelima, hambatan status sosial yang suka bikin obrolan staf ke bos jadi super kaku. Kunci buat ngelewatin semua ini, pakai empati yang tinggi dan pakai bahasa yang simple aja. Nah, ini dia klimaksnya. Gimana sih semua teori dan hack tadi bisa jadi senjata rahasia kalian buat nembus dan survive di dunia kerja nanti? 70%. Yap, kamu nggak salah dengar. Angka yang fantastis kan? Dari penelitian, lebih dari 70% kesalahan, kegagalan kerja, sampai konflik di kantor itu disebabkan oleh satu hal simpel, komunikasi yang berantakan. Gila ya? Makanya, nggak heran kalau perusahaan selalu jadiin spin komunikasi ini sebagai syarat wajib nomor 1 waktu nyari staf baru. Terus, apa nih cheat code-nya biar kita nggak ikutan masuk di angka 70% itu? Kenalin, framework REACH. Ini hukum mutlak di dunia kerja. R itu respect, hargai lawan bicaramu, siapapun itu. E itu empathy, coba pahami sudut pandang rekan kerjamu. A itu audible, ngomong yang jelas, suaranya kedengaran. C itu clarity, jangan muter-muter, pesannya harus sejelas kristal. Dan terakhir, H buat humble, alias stay humble, tetap rendah hati dan sopan. Mark my words, ingat sandi REACH ini baik-baik pas kalian magang atau PKL nanti ya. Prinsip REACH tadi itu melebur jadi etika profesional kita sehari-hari. Contoh nyatanya gini, misal pas PKL kamu telat datang gara-gara ban motor bocor, jangan malah ghosting, buruan ketik chat WhatsApp yang sopan dan formal ke pembimbingmu. Ucapin salam, sebutin nama, jelasin alasannya, dan kasih tahu kira-kira jam berapa kamu nyampe. Sesimpel itu, profesional di tempat kerja itu juga berarti mau dengerin instruksi dengan baik, jaga kerahasiaan perusahaan, dan please jauhi yang namanya gosip-gosipan sesama staf. Wah, nggak kerasa kita udah ngelewatin perjalanan yang padat banget. Sekarang yuk kita wrap up semua ilmunya ke dalam rangkuman kilat. Kalian hebat banget, udah nangkap konsep-konsep kuncinya secepat ini. Kita udah bedah 5 roda penggeraknya Laswell, yaitu SMCUR. Kita juga ngebahas alur encoding sama decoding yang bikin obrolan itu hidup. Terus, kita belajar cara mendeteksi berbagai noise penghambat. Dan yang paling epic, kalian bawa pulang framework REACH sebagai fondasi buat masuk ke dunia kerja yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya, ini ninggalin satu pertanyaan gede buat kita renungin. Sudah siapkah kamu berkomunikasi secara efektif di dunia profesional nanti? Percaya deh, industri tuh nungguin banget keahlian kalian. Bukan sekedar jago di bengkel atau lab, tapi juga gimana kalian bisa diskusi, nerima arahan, dan nyampein ide dengan penuh respek. Jadi, yuk latih skill ini dari sekarang, mulai dari diskusi di kelas, ikut organisasi, sampai nanti pas presentasi di depan bos besar. Teruslah berlatih, jadilah komunikator yang empatik. Sampai jumpa di sesi bedah materi seru lainnya.